Di balik terus gencarnya aksi kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua, ternyata ada sosok Fernando Worabai, Panglima UPM yang menjadi petinggi KKB Papua di Yapen. Dialah yang menjadi otak kasus penyerangan rombongan polisi di Yapen, Provinsi Papua pekan lalu. Penyerangan KKB Papua terjadi saat rombongan polisi hendak membuka pemalang jalan Trans Yapen, Papua. Seorang warga sipil bernama Jefferson Sayuri yang ikut dalam rombongan polisi tewas ditembak KKB Papua dalam insiden itu. Diketahui dalam aksi KKB Papua serang rombongan polisi di Yapen adalah Plato Merani. Plato Merani CS menembaki rombongan polisi dari ketinggian dan melempar bom molotov. Kelompok Plato Merani juga membakar 3 unit mobil patroli Polres Yapen di lokasi kejadian. Plato Merani merupakan salah satu petinggi KKB Papua di bawah komando Fernando Worabai. Plato Merani sendiri melaporkan aksinya tepat di depan mobil patroli yang dibakar, bersamaan saat kontak tembak dengan polisi berlangsung. Pelakunya Plato Merani, dia yang berbicara di video dan memegang senjata laras panjang, ujar Dirkrimum Polda Papua Gombes Faisal Ramadhani melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com. Dia masih kelompoknya Fernando Worabai, kata Gombes Faisal. Diketahui Fernando Worabai adalah Komandan Tentara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Melansir Tribun Papua.com, Fernando Worabai pernah viral menyampaikan seruan provokatif yang menyebutkan Papua sebenarnya telah merdeka beberapa tahun lalu. Hal itu viral dalam video dan disampaikan Fernando Worabai di hadapan anak buahnya. Papua merdeka dari penjajahan pemerintah kolonial Indonesia. Kemerdekaan itu direbut dengan darah dan air mata para pejuang terdahulu, ujarnya. Akan tetapi, katanya, Indonesia yang disebut sebagai penjajah itu tak mau melepaskan Papua dari cengkramannya. Makanya, sampai sekarang Papua tetap menjadi bagian dari wilayah jajahan Indonesia. Kampanye provokatif Fernando disampaikan di hadapan anggota KKB pada sebuah tempat yang tak diketahui secara pasti. Selagi TNI Polri tetap bercokol di tanah Papua, katanya, maka selama itu pula TPNPB akan terus melancarkan perlawanan. Pada bagian lain dari video viral, Fernando juga menyebutkan bahwa Papua sebenarnya telah merdeka pada 1 Desember 1969. Akan tetapi kemerdekaan itu direnggut oleh TNI Polri, sehingga sampai saat ini Papua tetap menjadi wilayah jajahan Indonesia. Tak akan ada damai di tanah Papua selama Indonesia tidak menghentikan pengiriman pasukan ke wilayah ini, tandas Fernando. Papua ini tanah kami bangsa Papua tidak mau dijajah. Kami mau merdeka dan menjadi negara sendiri, ucap Fernando berapi-api. Sementara pada video viral yang lain, Fernando juga merespon rencana pemerintah yang ingin memekarkan wilayah di tanah Papua. Dia menyebutkan bahwa rencana pemerintahan itu sangat ilegal, sebab rencana itu dibuat tanpa persetujuan rakyat Papua. Tidak akan ada kompromi kalau Indonesia tidak segera angkat kaki dari Papua. Ini tanah kami, ini negeri kami tidak mau dijajah apalagi oleh Indonesia. Fernando berulang kali menyebut Indonesia sebagai negara kolonial, karena baginya Indonesia merupakan penjajah atas tanah Papua.